Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Riyadul Abidin, para guru, para asatidah, para orang tua, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita membaca umil kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan barokah mukjizat suratul Fatihah, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Juga kita mohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan barokah, kesehatan dan keturunan yang soleh dan solehah. Dan kita doakan juga untuk para muhsinin dan muhsinat, mereka yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk Masjid Riyadul Abidin dan Istana Yatim Riyadul Jannah. Semoga Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Allah jadikan sedekah jariyah di sisinya. Apa yang mereka hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang menunaikan ibadah haji, baik dari jamaah kita maupun saudara kita, tetangga kita, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan haji yang mabrur, zamban maghfur, tijaratan lan tabur, kembali ke tanah air ini dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara kita yang masih memperjuangkan negaranya, yaitu para mujahid Palestina, semoga Allah berikan istiqomah, kesabaran, kemenangan, dan Allah hancurkan musuh-musuh mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan yang gugur di antara mereka syuhada fi sabilillah, bitilkan niyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanggal 16 Zulhijjah 1445. Kalau di Saudi tanggal 17 ya. Jadi yang tanggal 17 Saudi, kita tanggal 16 ya. Karena awal Zulhijjahnya di Saudi ditetapkannya pada hari Jumat. Kita ditetapkan Zulhijjahnya itu awalnya hari Sabtu. Maka wajar kalau ada perselisihan satu hari. Baik. Malam ini kita akan membahas seputar dengan sholat Jumat ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah Jum'ah
dinamakan surah Jum'ah ayat yang ke-9. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi dipanggil orang-orang yang beriman. Apabila dipanggil untuk melaksanakan sholat daripada hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk berzikir kepada Allah, menunaikan sholat Jumat itu. Fas'au, bersegera. Nah, disinilah ada satu hadis yang populer di kita, bahwasanya kedatangan seorang ke masjid pada hari Jumat lebih awal itu lebih bagus, seakan-akan dia bersedekah dengan 1 ekor unta. Ketika orang datang lebih siang, bahkan kalau dalam hadis keluar imam ya untuk menyampaikan khutbahnya, maka pada saat itu pulpen untuk mencatatnya, wah malaikat pakai pulpen juga, itu cuma bahasa ya, artinya pencatatan kebaikan itu sudah ditutup, di close begitu ya. Yang ada orang yang datang di akhir-akhir waktu itu hanya menunaikan kewajiban sholat Jumat begitu. Orang yang datang pada jam pertama, jam kedua, jam ketiga, itu urutannya luar biasa Pak. Dari mulai sedekah dengan onta, kemudian yang paling kecil adalah sedekah dengan telur. Ada yang bilang telur ayam, ada yang bilang telur cicak kecil banget kan. Mending kalau telur cicak, telur semut Pak. Nah itu lebih kecil lagi. Ya. Nah, ada yang bertanya, Ustaz bagaimana itu? Saya katakan sudah pasti yang namanya ibadah semakin durasinya panjang, maka pahalanya juga panjang. Sebab ada Pak, mudah-mudahan nggak ada di sini. Dia datang lebih awal, begitu datang baru la ilaha illallah. Sampai khotib turun dari mimbar dibangunin, begitu. Dibangun sama orang samping begitu. Itu udah pasti tuh, datangnya bagus di awal, zikirnya cuman bentaran, menduda niat i'tikaf, tapi wudunya batal. Udah nggak ingat apa-apaan, udah di koma aja dia kagak denger begitu kan. Nah ini yang tidak kita inginkan. As-sa'atul ula, jadi datang pada jam pertama itu bukannya jam 11 Pak, waktu terbitnya matahari jam 7. Dan ini terlihat loh, kalau kita pernah umroh, pernah haji, Jumatan, ada gak orang muslim yang ke Mekah, yang ke Haram, ke Masjid Nabawi itu pagi-pagi dia sudah datang? Ada gak? Ada Pak. Dan itu memang itulah yang disebut dengan al-hudur fi awalil waqt, datang pada waktu. Cuman kalau jam 7 kita Jumatan datang duluan, kata merbot masjid lu suncain banget kan begitu. Belum mandi pel, belum diberesin begitu. Nah, di sinilah tradisi dan kondisi bermain Pak begitu. Ya jangan jam 7 juga kali begitu kan? Ya. Baik, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Wazarul bai', dan tinggalkan transaksi jual beli. Itu adalah suatu patokannya Pak. Ya, karena kebanyakan saat itu pekerjaan orang-orang saat itu adalah jual. Bukan berarti orang-orang kantoran tidak berlaku ayat ini. Semua pekerjaan tinggalkan. Wazarul bai'. Makanya Pak, di beberapa tempat itu liburnya masih pada hari Jumat biar memberikan kesempatan untuk bisa menggapai pahala sebanyak-banyaknya begitu.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang sedemikian itu lebih baik ya, jika kalian mengetahui. Nah, saya pengen membaca secara fikihnya Pak. Syara itu wujubil jum'ah. Kepada siapa saja Jumat itu disyaratkan ya. Yang pertama adalah al-Islam, orang muslim Pak tentunya. Jadi al-Islam. Wal bulugh, baligh, dewasa. Kalau bahasa fikihnya, ketika seorang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wah banyak Pak, anak kecil sekarang SD udah bisa bedain mana yang cakep, mana yang jelek, begitu Pak. Gitu. Maka dikuatkan lagi, baligh itu bagi laki-laki apabila sudah mimpi basah, bagi wanita apabila sudah datang bulan. Itu bahasa fikih. Baligh. Berarti kalau misalnya 30 tahun udah balik belum? Udah, itu bahkan gosong Pak, gitu kan. Nah. Baik. Wal aqlu, berakal. Jadi kalau ada orang pada hari Jumat dia kagak sholat, nggak usah dikata apa-apa. Mungkin dia nggak punya akal Pak, kan begitu. Karena orang yang berakal itu wajib sholat Jumat. Selanjutnya hurriyah. Apa hurriyah? Merdeka, bukan hamba sahaya ya. Wa zukuriyah. Nah, zukuriyah apa? Yang datang ke masjid pada waktu Jumat itu adalah laki-laki. Nah, timbullah pertanyaan, permasalahan. Bolehkah wanita ikut sholat Jumat? Boleh atau tidak? Boleh apa kagak? Yang benar Pak jawabnya, nggak usah takut-takut gitu. Nggak ada hubungannya sama polisi Pak. Boleh nggak wanita sholat Jumat? Boleh. Ya, boleh. Janganlah la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang para wanita-wanita kalian untuk sholat pergi ke masjid. Tapi kata Rasulullah dalam hadis bin Daud, sholat mereka di rumah lebih baik. Kenapa? Pada pulang tadi. Jangan Bu, sini aja Bu ya. Kenapa? Khawatir terjadi fitnah. Maka ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya ya, la tamna'u ima Allahi masajidallah walakin liyakhrujanna wa hunna tafilat. Jangan kalian melarang para wanita untuk sholat di masjid-masjidnya Allah, tapi hendaknya mereka para wanita pergi ke masjid jangan memakai wewangian, berdandan yang menimbulkan fitnah. Emang gimana parfum yang mengundang fitnah? Di jalan sekilo masih kendus begitu. Nah itu fitnah ya. Fitnah. Kalau cuman hanya jarak semeter, radius semeter, nggak kendus masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah sekilo, nah itu luar biasa itu. Biangnya sangat luar biasa kan begitu. Condet aja kagak punya begitu Pak, sekilo masih lewat gitu. Ya. Wasihah. Jadi boleh perempuan untuk ikut sholat Jumat. Jadi nanti kalau ada jamaah habis ini umroh, pas banget ketemu Jumat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Kok perempuan sholat Jumat? Oh iya, udah pernah ngaji ya, Jumatan wanita boleh begitu. Jangan kaget. Cuman memang perbedaannya Mekah dengan Madinah itu, kalau Madinah pintu masuk dan keluarnya untuk perempuan khusus. Kalau di Mekah bisa-bisa belah sono perempuan, sini kita laki-laki. Tuh bisa-bisa.
Itu kalau di Mekah. Kiblatnya aja muter, yang dari sono ke sini, yang di sini ke sono. Itu yang bermusuhan tuh, wah dia bisa tawuran begitu Pak. Kalau masih dendam waktu itu. Nah, dari sono ngelihat ke sini, sini ngelihat ke sono gitu. Karena kenapa? Senternya Ka'bah. Nggak usah dibayangin Pak, pusing entar aja minta sama Allah biar bisa umroh. Ya, karena kiblat kita Ka'bah. Ka'bah kalau ditaruh di tengah, adanya di tengah-tengah, udah pasti yang dari sebelah sono ke Ka'bah, yang dari sebelah sini ke Ka'bah. Wajar. Timur ngadep ke barat ngadep ke timur. Tuh. Karena senternya adalah Ka'bah begitu. Wasihah, muslim iya, balik iya, usia juga cukup, berakal iya, laki-laki pula dia, merdeka juga. Sakit Pak, kagak bisa bangun, wajib gak sholat Jumat? Wajib gak? Nggak wajib. Terkadang orang udah walaupun pakai udah pakai kursi roda, karena saking pengennya dan perasaan tuh kalau ninggalin Jumat kagak enak, disuruh tuh dorong abak ke masjid begitu. Jadi jatah 2 orang dipakai untuk 1 orang, karena kursi rodanya dari becak Pak, gede banget. Ya. Kegedean. Gede banget kan gitu Pak ya. Baik, wal istiton, berdomisili. Nah, musafir kagak wajib. Cuma musafir juga boleh ikut Jumatan. Ada musafir dari Bandung main ke Bangka hari Kamis, Sabtu baru pulang, ketemu dengan Jumat. Kata dia, di mana masjid yang gede? Riyadul Abidin misalnya gitu. Begitu. Sholat Jumat, saya mau ikut sholat Jumat. Kan bapak musafir, ente tahu apa? Aneh pengen sholat Jumat. Pak udah nggak usah sholat Jumat, kosor aja nanti jamak zuhur sama asar tuh. Jangan sampai berantem mantu main mertua begitu kan? Dia mau sholat Jumat, ya biarin. Ajak. Ya. Terus habis sholat Jumat dia mau jamak sama asar, boleh gak? Boleh. Yang nggak boleh itu Jumat jamaknya sama maghrib kejauhan. Lompat. Nah, Jumat sama maghrib kejauhan Pak, kelewatan asarnya. Lompat. Loncat. Memang boleh Jumat dijamak dengan asar, boleh nggak? Hah? Jumat dijamak sama asar. Emang pasangannya Pak, itu Jumat itu sama dengan zuhur. Walaupun ada sebagian kita yang mengikuti pendapat bahwasanya Jumat itu sendiri. Jumat tidak bisa menggantikan zuhur. Jadi jangan kaget kalau misalnya pergi ke daerah Tebet Barat, sholat di situ ada salah satu masjid, ataupun pergi ke Klender, ada salah satu masjid, habis Jumatan dia sholat zuhur lagi. Karena apa? Ngikutin pendapat yang mana bahwasanya Jumat itu bukan pengganti zuhur begitu Pak. Emang Ustaz pernah waktu nyari bangku apa lemari itu di Klender, saya bilang ini sholat jenazah apa sholat apa? Oh ternyata sholat zuhur begitu. Udah lama Pak, udah lama banget itu ya. Baik. Jadi boleh musafir untuk sholat apa? Jumat. Tapi itu kalau boleh, kalau memang dia tidak mengambil rukhsah, dia mengambil rukhsah untuk tidak sholat Jumat, memang apa? Memang rukhsah dia, keringanan dia. Nanti dia sholat zuhur dan sholat asar. Gitu. Karena kan Pak, orang kita ini beribadah masih pakai perasaan Pak. Tahu perasaan? Kayaknya kalau nggak sholat Jumat kagak. Di kampung orang nyari masjid Pak. Habis tuh cucunya tuh nyariin bapak masjid. Pak, jauh Pak, masjid 3 kilo Pak. Udah lu tinggal boncengin aja, susah banget kan begitu. Tuh. Kenapa? Udah Pak, sholat ganti sholat zuhur ama kagak enak
perasaan gua, kata orang Betawi Pak, perasaan gua kalau gua kagak sholat Jumat kayak kagak nggak sholat tuh. Sama kayak orang makan lontong sama roti, belum kena nasi uduk, belum sarapan tuh. Ngerti? Ada lagi, ini pakai perasaan lagi Pak, pakai perasaan. Pipis dia, taruhlah nggak kena cipratan, nggak punya air, maka dilakukan istinja. Istinja pakai apaan? Batu ataupun kertas, daun, batang dan sebagainya. Ya, dia istinja. Datang waktu sholat, taruhlah sholat zuhur. Begitu waktu sholat datang, dia nggak mau sholat. Kenapa? Nggak sholat bro? Kagak. Celana dalamnya tadi kagak cebok begitu. Emang kenapa? Cuman istinja doang gua, kata begitu Pak. Lah, itu kan udah sah. Berarti sudah sah, suci namanya Pak. Karena sudah membersihkan najisnya gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Kagak, udah lu aja dulu salah sendiri. Gua kagak bawa salinan begitu. Sama kayak ibu-ibu, kalau habis pipis pasti tuh sholat, dia kagak. Dibuka semuanya tuh. Kalau ditanya, kayaknya kagak enak ada perasaan Ustadz begitu. Habis pipis tuh. Nah, itu. Maka saya katakan sholat ataupun menjalankan hukum ibadah jangan pakai perasaan, harus pakai pengetahuan. Sama kayak misalnya taklim maghrib ke isya. Kita taklim habis isya, maghrib ke isya nih, belum batal, kentut kagak, tidur kagak, gitu kan, belum batal. Begitu azan pada kabur. Kemana? Wudu. Kok wudu? Kan masih suci. Kagak enak aja kalau misalnya sholat kagak pakai wudu, kagak berasa, nggak berasa sholat. Itulah ibadah dengan perasaan. Orang kalau masih suci langsung sholat begitu. Ya, baik. Kita lanjut. Wa syaraitu fi'liha thalathah an takunal baladu misran aw qaryah. Tempat dilaksanakan itu adalah kota ataupun desa. Bahkan ada yang mensyaratkan apabila di dalamnya ada transaksi jual beli dalam bentuk pasar kecil. Nah, itu kalau ada komunitas maka di situ wajib untuk dilaksanakan sholat Jumat. Wa ayyakunal adat arba'ina min ahlil jum'ah. Nah, ini permasalahan lagi. Makanya saya sering katakan anak-anak muda, kalau mau nyari masalah jangan di jalanan. Nyari masalah di fikih itu banyak. Nyari masalah di fikih Jumat aja berapa masalah tuh kan begitu. Ya. Cari di fikih. Masalah jumlah bilangan sholat Jumat, kalau Syafi'i mengatakan berapa? 40. Itu harus selain perempuan. Kalau 30 laki 10 perempuan, maka tidak mencukupi kuota. Harus 40 laki-laki. 2, harus 40-nya itu adalah orang dewasa, bukan anak kecil. 40, 35 orang dewasa, 3-nya balita, maka tidak mencapai kuota. Ini kata Syafi'i dulu, Pak. Kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i begitu. 30, 40 itu adalah laki-laki orang dewasa selain imam. Oh, Ustaz, di sini sih insya Allah imam ada Imam Samudra, Imam Khismi, banyak imam begitu. Bukan itu maksudnya yang imam yang jadi imam Jumat ataupun khotib Jumat seperti itu. Itu kata mazhab Syafi'i. Hanafi sama Hambali 3 orang. Jadi bertiga seturuan udah boleh melaksanakan sholat Jumat selain imam. Berarti dengan imam
berempat. Kalau main futsal Pak, main futsal berapa orang? Main futsal aja semua. Hah? 10. Nah, satu klub berapa orang futsal? Berlima. 5. Jadi berlima abis main futsal, azan, wah nggak keburu nih misalnya jauh masjid, udah Jumatan aja di lapangan begitu. Ya, kata mazhab Hanafi, Hambali. Mazhab Maliki, nah mazhab yang populer itu ada 4, ya. Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu biasa sering berdekatan. Yang terakhir adalah Maliki. Itu berpendapat bahwasanya 16 orang, tidak termasuk dengan imam. Jadi sama imam 17 begitu. Ya, itu boleh diadakan Jumat. Maka kan pernah ada video. Ya, alhamdulillah kami telah melaksanakan sholat Jumat bersama Ustadz Fulan begitu di kantor, ya Pak ya. Akhirnya lagi-lagi Ustadz yang ketumpuan, Ustadz gimana itu Ustadz hukumnya begitu. Nah, kalau ditanya hukum kita paparkan. Oh, ini pendapatnya Syafi'i, itu tidak sah Jumatannya, harus dia mengulang dengan sholat zuhur. Begitu Pak. Kalau Maliki, kalau cuman bertujuh sah apa kagak? Nggak sah. Itu mazhabnya Hanafi sama Hambali. Ayakunal adat arba'ina min ahlil jum'ah ya. Wa ayakunal waktu baqiyan fa in kharajal waktu au udimatis syurut sulliyat zuhran. Waktu untuk pelaksanaan sholat Jumat itu kapan? Waktu zuhur Pak. Waktu zuhur. Zuhur jam berapa? 14.55 misalnya, taruhlah jam 12. Maka disitulah boleh dilaksanakan sholat Jumat. Masalah lagi ini sekarang, masalah Pak. Boleh gak sholat Jumat jam 2? Boleh gak? Kok takut-takut Pak? Boleh apa kagak sholat Jumat jam 2? Hah? Satu paketnya gimana? Boleh Pak. Kalau melihat daripada syarat di sini boleh. Pelaksanaan sholat Jumat jam 2, tapi kondisional. Misalnya contoh daerah industri mana? Cikarang umpama, ya Pulau Gadung. Jam istirahatnya jam 1 dan itu udah bertahun-tahun jam 1 misalnya. Nah, kemudian baru dilaksanakan sholat 1:30 umpama. Tinggal ustadznya aja nyari dah yang sanggup jam 1:30 kan begitu. Khotibnya Pak harus dikonfirmasi sama imamnya, kan seperti begitu Pak. Untuk sah pelaksanaannya sah karena masih di dalam apa? Waktu zuhur itu. Tapi kondisional, jangan coba-coba diabidin besok. Wah kalau begitu kita coba yuk ah. Kan pengen ngetren Pak. Hah? Sholat Jumatnya 1:30. Viral. La haula wala quwata illa billah. Nah ini Pak, kadang-kadang itu kita sholat begitu. Azan Pak, azan subuh. Pernah dulu saya masih tinggal di Menteng Dalam. Itu jam kurang lebih jam 3-an ada orang azan. Bangun. Yang nggak biasa bangun ikut bangun juga jam 3 kan begitu. Biasa orang tidur 3:30 kan begitu, jam 3 dibangun, dipikir udah subuh. Langsung disolat subuh. Nah, waktu subuh datang azan lagi. Habis ribut. Inti apa-apaan? Tadi inti azan, sekarang inti azan lagi katanya. Ini orang baru pulang umroh, inti kagak ngerti dah. Ana baru pulang umroh ana plus kemana? Yordan begitu. Di Yordan yang namanya azan 2 kali, bangunin orang tidur, bangun waktu subuh masuk begitu Pak. Inti bawa mazhab apaan inti begitu? Ribut Pak. Itu kejadian. Ya, kenapa? Bisa jadi sesuatu yang diterapkan di suatu tempat tidak sesuai dengan tempatnya begitu.
Coba di sini besok Jumatan pakai 1 kali azan. Coba dah. 1 kali azan boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Boleh. Tapi besok nih Jumatan nggak usah pakai azan masuk waktu, sama azan ketika khotib naik mimbar. Coba. Jadi azan, habis gitu khotib naik mimbar. Kalau kagak besok ada yang apa? Nah, komplain begitu. Apalagi yang udah tua-tua. Ini masjid lu belum lahir gue udah ada di sini begitu. Maka oleh karena itu hal-hal yang sifatnya tidak prinsipil, ya, harus menyesuaikan dengan kondisi dan tempat. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah wa faraiduha salasah khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma wa an tusalliya raq'ataini fi jamaah. Adanya 2 khutbah, Pak, di mana khatib ya menyampaikannya tentunya harus dalam keadaan suci. Duduk di antara 2 khutbah. Itu syaratnya. Ya, maka ketika khatib duduk di antara 2 khutbah, kita jangan tidur baik, Pak. Berdoa di situ. Karena salah satu waktu yang mustajabah pada hari Jumat itu, satu adalah ketika duduk khatib di antara 2 khutbahnya. Makanya imbauan khatib pasti fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim, atau wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Itu berselawat kek, doa kek. Ustaz, boleh nggak kita doa pakai bahasa selain bahasa Arab? Boleh nggak? Boleh, jangan panjang-panjang. Khatib nggak mungkin, Pak, duduknya panjang, Pak, membentaran doa. Kita baca kulhu 3 kali, kelar dia udah naik begitu. Maka berdoalah di situ. Biar utang saya lunas. Doa udah. Ya Allah, lunasin utang saya ya Allah, begitu. Yang belum punya jodoh, ya Allah, berikan saya jodoh yang soleh. Yang pengen nikah lagi, ya Allah, gitu. Mendiam-diam baik, Pak. Diam-diam baik doanya, biar malaikat yang mengaminkan gitu. Nggak taunya apa? Dia sholat Jumatnya di samping bininya gitu. Habis digedor triplek, tuh bang apaan lo kecabang gitu. Jadi kalau mau doa untuk kepentingan pribadi jangan kenceng begitu ya. Kemudian yang selanjutnya wa antusalliya raq'ataini fi jamaah. Ya, dilaksanakan Jumat itu 2 rakaat. Lagi-lagi masalah, Pak. Masalah. Bagaimana hukumnya orang musafir, apalagi di masjid di pinggir jalan, Pak? Khotibnya cepat. Kan ada khotib yang cepat, ada gak? Kalau kurang cepat, pakai Cijeruk, Pak. Tanya nih santri saya, Pak. Di Cijeruk, sholat Jumat nggak lebih daripada 10 menit. Kenapa? Khotibnya hamdalah, sholawat, baca 1 ayat, habis gitu doa, duduk. Naik, hamdalah, sholawat, doa, sholat tuh. Maka kalau mau sholat cepat, no daerah sono. Karena diambil yang poin-poinnya saja tuh. Itu, Pak. Dan hati-hati kalau bagi yang pesiran jalan-jalan ke sono, jangan biasain tradisi kita di Jakarta. Ntar aja dulu ah, masih panjang begitu. Dia datang, tahu-tahu orang udah bubaran, Pak. Kenapa? Udah cepet, kagak pakai speaker. Iya. Betul nggak? Kalau kita kan kagak, masih kedengeran. Tuh khatib alhamdulillah begitu. Masih kedengeran suaranya. Ntar aja dulu begitu kan. Duduk masih. Kalau misalnya Allahumma gfiril mu'minina wal mu'min, udah mulai tuh mau sholat begitu. Baru datang. Itu kebiasaan tuh, Pak. Gitu. Kalau sekali doang, jarang-jarang mah enggak apa-apa. Tapi kalau keseringan sayang. Karena kenapa? Jumat itu adalah waktu yang sangat mulia. Ini lagi-lagi masalah lagi bagi khotib. Pas begitu duduk,
Emang dia jadi khotib meriang Pak, masuk angin. Begitu duduk kentut, batal. Misal, ya pakai acara keluar lagi begitu, batal. Atau khotibnya meninggal dunia, belum kelar khutbahnya, gimana dah? Bubaran bagaimana? Wah, nelpon ambulan, cari telepon orang itu. Lah, ntar dulu Pak, selesaikan dulu sholat Jumatnya. Maka orang-orang yang di sini nih, yang di depan, pengurus masjid harus siap apa? Hah? Penggantinya Pak. Orang main film aja, ya, main film. Kalau adegan yang berbahaya pasti pakai apa? Peran pengganti. Peran pengganti. Jadi yang sholat di samping nih, di belakang imam harus hati-hati, harus bisa ngomong dia Pak. Besok pada pindah semua pojokan. Makanya saya anjurkan Pak, buku khutbah tersedia. Jadi kalau misalnya besok-besok khotibnya kagak datang, macet di jalan, khotibnya sakit, ataupun yang tadi itu begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan biasa kan duduk tuh, ya kan, betul, azan, muadzin dah kelar, ya Pak, kagak bangun-bangun, mana dia baru salam dekat nongol lagi begitu, tahu-tahu ditidur Pak, alias meninggal dunia. Jangan pakai tunjuk-tunjukkan ya. Ente aja maju. Anda belum siap. Ente aja maju. Anda belum siap. Kagak bisa. Harus ada yang siap. Nah, udah naik. Terus sebelah mana? Belah mana kayak singkirin dulu kayak di sebelah sana dikit. Yang penting ada. Nah, gitu Pak. Paham? Paham. Kalau rukun khutbahnya sudah terpenuhi, misalnya batal ataupun khotibnya itu kayak tadi itu Pak meninggal, sudah, yang menggantikan langsung naik, langsung doa, kemudian selesai. Nggak usah pakai dari awal lagi, bisa bubar jamaah Pak. Lah udah disampaikan lagi begitu, langsung menyelesaikan poin yang terakhir saja, seperti begitu. Ini pengetahuan Pak, jangan sampai ya itu tadi sholat. Jangankan sholat Jumat Pak, sholat 5 waktu aja, baru 2 rakaat, begitu dia tahiyat kagak bangun lagi dia, ataupun tersungkur meninggal dunia. Jangan pakai apa? Ribut, woi imam meninggal begitu. La haula wala quwata illa billah. Berarti ketahuan kagak ngaji. Ataupun ngaji, cuman masih pakai perasaan. Sianan gua gitu. Pakai perasaan. Nah, orang meninggal dicuekin, ntar dulu, selesaikan dulu urusan sama Allah nih, sholat dulu, baru selesai. Assalamualaikum baru urusin gitu. Emang kalau dia nggak diurusin 5 menit bangun lagi deh? Kagak Pak. Urusan kita dulu kelarin sholatnya Pak, baru ngurusin yang meninggal. Baik, saya rasa itu saja ya. Sebagai penutup, ada satu hadis Rasulullah SAW ya, bahwasanya ada 3 perkara ya, dimana kalau orang mengetahui tentang keutamaan 3 perkara, dia akan lari sekencang-kencangnya ya, seperti larinya seekor onta. Apa itu? 1, berebutan azan Pak. Jadi besok azan perebutannya Pak. Makanya pengurus masjid harus sediakan speaker yang banyak. Gitu. Duet. Ya. Jangan tuh nanti berisik Pak, bukan lomba azan. Azan mau azan 1. Itu azan. Makanya Ustaz, suara saya fals. Bisa Pak. Bisa diolah. Bisa nggak? Bisa. Itu aja tadi azan maghrib aja. Wah, saya pikir di Madinah nih, ternyata di Riyadul Abidin kan gitu. Yang kedua, soft awal, soft yang paling. Maka kalau orang mengetahui fadilah, keutamaan soft yang pertama, bukan soft Pak, bukan soft, saf. Kalau soft beda, nggak habis kali di sini ya Pak ya. Soft, apalagi soft janda. Jangan
kemana-mana pikiran kita Pak. Janda itu adalah sob Jawa Sunda. Jawa Sunda, iya. Begitu ya. Bukan dia yang punya anak ditinggalkan mati oleh suaminya begitu. Mentang-mentang sob janda, dipikir yang dagang Janda. lah orang laki semua. Itu Jawa Jawa Sunda begitu. Yang ketiga adalah apa? Wal wudu ilal jum'ah. Pergi ke sholat Jumat dalam awal waktu. Itu tiga perkara yang memang orang tahu keutamaannya. Dia akan mengutamakan dan dia akan mengambil satu di antara tiga profesi kalau perlu semuanya gitu. Ya Pak ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang bertanya satu atau dua pertanyaan, saya persilakan. Kalau ada yang mau bertanya. Masih ada 4 menit. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, biasa. Kalau di majelis malu. Ntar aja saya pulang WhatsApp dah. Gitu. Ustadz, hukumnya ini bagaimana? Gitu. Nggak apa-apa Pak. Emang itulah bagian Ustadz itu begitu Pak. Lagi tidur, bangun tidur, kadang-kadang buka beberapa pertanyaan seperti itu. Nah itulah bagian. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan. Dan sebelum kita akhiri ada pengumuman dari Pak Rahmat. Silakan. Baik para jamaah, sebelum kita doa membaca pada ta'lim, ada pengumuman di sini. Ada kiriman 100 nasi box ya dari Haji Budiman selaku Ketua RW 10 Jalan Bakas 9, yang mana pahalanya dihadiahkan untuk bapak dan ibunya, itu almarhum Haji Husaini bin Haji Samali dan almarhumah Hajah Arfah binti Hajah Matali. Bahkan baik Fatihah, sebaiknya nanti para jamaah sebelum pulang harap mengambil nasi kepada Bang Miun. Pada doanya, Ustaz. Al-Fatihah bil qabil wa tamamis sul wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah.